Ya, mungkin pertama lagi kenalin lagi lah ya. Baru yang kalau buat yang baru datang, kenalin aku Hanifa. Nah, hari ini kita bakal belajar kimia. Materinya bab awal nih, bab struktur atom dan sistem periodik unsur. Nah, di struktur atom ini kita bakal belajar yang pertama tentang partikel pembentuk atomnya, yang kedua perkembangan atomnya, mulai dari yang paling sederhana dari Dalton sampai yang paling kompleks yang dipakai sekarang, yaitu mekanika kuantum, kemudian konfigurasi elektron. Nah, mulai dari partikel pembentuk atom. Atom itu terdiri dari inti atom dan terdiri juga dari luar inti. Nah, inti atom itu ada partikel yang bermuatan positif disebut dengan proton dan partikel yang bermuatan netral disebut dengan neutron. Sedangkan di luar inti itu ada elektron yang bermuatan negatif. Nah, proton itu ditemukan oleh Goldstein. Nah, sedangkan neutron ditemukan oleh Chadwick, sedangkan elektron ditemukan oleh Thomson. Nah, kemudian kita bisa lihat nih kalau massa dari proton sama massa dari neutron itu kurang lebih hampir sama, sedangkan massa dari elektron itu jauh lebih kecil. Kalau kita bandingin, massa elektron itu bisa 1/200.000 dari massa proton atau massa neutron. Nah, inilah alasan kenapa kalau kita ngitung massa atom, kita nggak memasukkan massa elektron. Jadi kayak massa elektron itu nggak berpengaruh dalam perhitungan massa atom. Nah, karena massa elektron itu nilainya kecil banget gitu. Makanya kalau kita mau nyari massa atom, kita hanya perlu menjumlahkan jumlah massa dari proton. Yang ini ya. Sebentar. Nah, jumlah massa dari proton ditambah jumlah massa dari neutron. Nah, biasanya satu massa proton atau satu massa neutron ini suka disebut sebagai 1 SMA. Nah, jadi 1,67 kali 10⁻27 ini sering disebut sebagai 1 SMA. Jadi kita bisa tulis juga kalau massa atom itu kita bisa jumlahkan jumlah protonnya ditambah jumlah neutron SMA gitu. Biasanya disebut sebagai nomor massa. Nah, kan teman-teman pasti nggak asing ya, misalnya kayak ada Na, di sini ada 11, 23. Nah, itu tuh huruf di tengah ini biasanya disebut atau ditulis sebagai inisial dari unsurnya. Nah, sedangkan Z-nya yang di bawah ini biasanya disebut sebagai nomor atom. Nomor atom ini adalah jumlah proton. Nah, kalau A ini yang di atas biasanya disebut sebagai nomor massa. Nah, nomor massa ini adalah jumlah proton atau Z ya, ditambah neutron. Nah, di sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Udah ngerti kah? Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyain atau ada yang mau interupsi atau apa gitu, langsung aja bilang ya. Langsung on mic aja. Nah, jadi X ini sebagai unsurnya, inisial unsurnya, Z ini sebagai nomor atom, A ini sebagai nomor massa. Nah, atom ini ada yang netral dan ada yang bermuatan atau berwujud ion. Kalau netral itu terjadi ketika jumlah proton itu sama dengan jumlah elektronnya. Sedangkan kalau bermuatan, itu terjadi ketika jumlah proton itu tidak sama dengan jumlah elektronnya. Ion itu ada ion positif, ada ion negatif. Nah, ion positif itu terjadi kalau elektron itu lebih kecil jumlahnya dibanding proton. Nah, ini dinamakan kation. Nah, kalau ion yang negatif itu terjadi kalau misalnya elektron jumlahnya lebih besar dibanding proton. Nah, ini dinamakan anion. Nah, misalnya ada unsur X. Nah, dia ini melepas satu elektron. Nah, karena dia melepas satu elektron, elektron itu kan bermuatan negatif.
Nah, makanya dia bakal ionnya positif karena dia kehilangan satu elektron. Nah, kalau misalnya ada suatu unsur, dia menangkap satu elektron. Nah, dia awalnya netral, dia nangkap satu elektron, nah berarti dia jumlah muatan negatifnya atau jumlah elektronnya tuh lebih dibanding yang seharusnya, makanya dia muatannya negatif. Gitu. Nah, sekarang ada soal nih. Teman-teman langsung aja on mic itu buat jawab bareng-bareng gitu. Nah, ini soalnya tentukan proton, neutron, dan elektron. Seperti yang kita udah bahas tadi, kalau proton itu kan nomor atom ya. Kalau neutron itu didapat dari nomor massa dikurangi nomor atom. Nah, kalau elektron itu lihatnya dari unsurnya netral atau bermuatan. Nah, kalau yang pertama ini, kira-kira protonnya berapa? 8. 8, tuh. Kalau neutronnya? 8 juga. 8 juga dapat dari nomor massa dikurangi nomor atom kan, 16 dikurangi 8, jadi 8. Terus elektronnya? 8. Karena dia netral kan, sama elektronnya dengan proton. Terus yang bawah ini, Na plus protonnya? 11. 11. Neutronnya? 12. 12. Elektronnya? 10. 10. Didapat dari nomor atom 11, itu harus 1. Jadi elektronnya 10 karena dia kekurangan 1. Yang sulfur protonnya berapa? 16. Neutronnya? 16 juga. 16 juga. Elektronnya? 18. 18. Dapat dari nomor atom 16 harus 2. Ya, tambah 2. Betul. Yang terakhir, protonnya? Proton 13. 13. Neutronnya? 14. 14. Elektronnya? 10. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang masih bingung, nanti kita ulang lagi aja. Atau udah ngerti semua? Paham, Kak. Oke. Lanjut ya. Yang selanjutnya itu isotop, isobar, isoton, elektron. Nah, ini tuh pokoknya intinya tentang atom-atom yang punya kesamaan. Nah, yang pertama isotop. Isotop itu atom yang punya unsur sama dan punya nomor atom sama. Ingat kan nomor atom itu Z itu yang bawahnya kan. Nah, jadi kita bisa hafalin juga kayak gini, kalau isotop itu kan belakangnya P gitu. Kalau aku cara ngafalinnya P itu proton. Nah, jadi kita hafalin aja kalau isotop itu sama protonnya, sama nomor atomnya. Contohnya ini, Na1124 sama Na1123. Beda kan nomor masanya, tapi yang sama itu protonnya atau nomor atomnya. Kemudian isobar. Isobar itu yang sama adalah nomor masanya, tapi unsurnya beda. Nah, bisa dilihat kan, C itu nomor masanya 14. N, nitrogen, 14 juga. Nah, berarti mereka itu sama-sama sama nomor masanya atau dinamakan isobar. Kemudian isoton. Ini cara ngafalinnya, anggap aja ton belakangnya berarti neutron gitu. Nah, isoton itu kalau misalnya unsur-unsur yang unsurnya beda tapi punya neutron yang sama. Cara nyari neutron itu kan nomor massa atau A dikurangi nomor atom kan, neutron. Nah, makanya kita bisa anggap ini semua isoton karena semuanya neutronnya sama. Ini 16 dikurangi 8, 8. 15 dikurangi 7, 8. 14 dikurangi 6, 8 juga. Nah, yang terakhir isoelektron. Jelas kan ya, elektron. Berarti apa yang sama? Yang sama adalah elektronnya.
Nah, bisa dilihat di sini, karena netral, maka elektronnya sama dengan nomor atom, yaitu 6. Nah, ini karena bermuatan, maka elektronnya harus muatannya -2, maka ininya adalah sebentar. Bener nggak sih ini teh? Oh, bener ya? Tambah 2, 8, enggak, 10 jadinya enggak? Oh, betul, salah ya? Oh, ini kayaknya salah deh. Aku salah ngambil gambarnya, maaf. Pokoknya gitu lah ya. Ngerti kan? Ngerti, Ini salah, ini salah. Ngerti, Kak. Ya, lanjut ya. Nah, ada soal jawab cepat lagi nih. Tentukan apakah yang di bawah ini itu isotop, isobar, isoton, elektron. Langsung aja on mic ya teman-teman. Yang pertama apa ini? H sama He. Sobar bukan, Kak? Isobar. Nomor massa kan ya? Betul. Yang kedua? Isoton. Iya, betul. Karena 40 kurang 18 sama dengan 42 kurang 20 kan? Yang ketiga? Isotop. Isotop. Karena yang sama adalah protonnya, isotop. Yang keempat? Isoelektron. Isoelektron, betul. Yang di kiri 7 elektron, yang di kanan juga 8 harus positif, jadi 7 elektron. Yang terakhir? Yang keempat. Iya, betul. Karena yang sama adalah nomor massanya. Yang terakhir? Yang terakhir itu Isoton. Isoton ya. Karena nggak ada yang sama kan? Nomor massa nggak sama, nomor atom nggak sama. Yang sama adalah selisihnya, yaitu neutronnya. Nah, kemudian ada soal nih, teman-teman. Katanya untuk memperoleh suatu logam murni dari bijinya dilakukan proses elektrolisis. Sebagai contoh adalah proses reduksi Mn dari biji piralusid MnO2. Nah, manakah yang di bawah ini merupakan isoelektron dari Mn? Kayak yang bingung gitu kan soalnya, padahal enggak loh. Nah, ini dia nanya proses reduksi dari logam Nn dari biji piralusid. Tapi yang ditanya itu unsur Mn-nya aja. Berarti kita nggak usah nyari Mn di MnO2 dulu, karena yang ditanya adalah unsur Mn-nya dulu. Nah, langsung aja. Kalau Mn itu kan diketahui dia protonnya kan 25 ya. Dan nomor neutronnya berapa? Coba. Di Mn ini. 30. Terus elektronnya berarti berapa? Mn yang ini aja. 25 juga, karena yang ditanyakan Mn doang kan, bukan Mn di MnO2. Nah, makanya kita ambil di sini Mn ketika dia netral gitu ya. Makanya elektronnya sama dengan protonnya. Nah, udah dapat tuh elektron di Mn, berarti selanjutnya kita tinggal cari di mana opsi ini yang punya elektron yang sama kan, karena yang dimintanya adalah isoelektron, ya enggak? Ya kan? Iya, Kak. Ya udah, berarti langsung aja lihat yang nomor 1. Yang opsi 1. Fe pada FeNO3. Nah, karena dia nanya Fe pada FeNO3, berarti kita nggak bisa langsung pakai Fe aja. Kita harus cari berapa sih elektron di FeNO3. Nah, caranya adalah dengan cari ion-ionnya gitu. FeNO3 kan bisa dipecah jadi NO3 kan minus ya, minus 1 biloxnya. Nah, Fe itu berarti, tunggu sebentar. Ya, Fe itu berarti dia plus 1. Nah, kita udah dapat tuh Fe itu harus plus 1. Berarti kita dapat protonnya berapa dari soal? 26. 26 kan? Neutronnya nggak usah lah ya, nggak dipakai. Nah, elektronnya berarti kita dapat berapa? 25. Kalau dia butuhnya. Nah, iya 25. Udah sama kan? Jadi langsung dapat yang A gitu. Jadi kalau ada soal kayak gini, yang harus kita perhatikan adalah kalau misalnya yang ditanya itu unsur di dalam senyawa kayak gini,
kita harus cari dulu biloxnya berapa gitu. Nggak bisa langsung. Nah, kalau di soal kan dia nanyanya unsur Mn secara umum kan ya, bukan dia nanya Mn dalam biji pirolusit. Kalau misalnya dia nanya Mn dalam biji pirolusit atau MnO2, kita harus cari dulu kayak tadi. Berapa sih bilox Mn di MnO2? Nah, kalau ini kan enggak, sedangkan yang di soalnya, yang di opsinya itu semuanya pada nyari di dalam unsur kan, makanya kita harus pecah dulu gitu. Di sini ada yang masih belum ngerti nggak? Atau udah paham semua? Udah paham, Kak. Udah? Oh ya udah. Nggak apa ya kalau misalnya pengen diulang juga. Atau kalau kecepatan, pokoknya bilang aja aku bingung gitu. Nah, kemudian yang soal berikutnya, kembali pada proses pemurnian logam Mn, manakah yang merupakan isoelektron lagi nih dari oksida manganah. Sekarang yang ditanya itu isoelektron dari MnO2. Berarti kita nggak bisa langsung ngambil Mn secara umum ya. Kita harus lihat Mn di MnO2. Caranya, lihat kan berapa biloxnya. Tuh. Caranya gimana nih? Lihat dulu kan O2 itu biloxnya berapa ya? -2. Min 2, ada 2 O-nya berarti min 4. Nah, berarti di sini Mn plus 4. Nah, protonnya sama kan 25. Nah, berarti elektronnya berapa nih? 21, Pak. 21, betul. Cari yang mana yang elektronnya itu 21. Coba, tadi kan kita udah dapet ini ya, yang A. Itu elektronnya berapa sih? 25 ya? 25. Nah, cari yang B nih, coba. CO, sebentar. CO, aduh. OH itu muatannya negatif 1 kan? Ya. Dikali 2 berarti min 2. Berarti CO Plus itu 2 plus. Nah, berarti protonnya CO itu nggak ada ya? Nggak diketahui. Lihat dulu deh. Aku juga nggak hafal berapa. Nah, saya cek ya. Cr, Cl, O3. Nah, O itu -2 kali 3 jadi -6 nih ya, Kak? -6. Iya. Terus, gimana ya ini Cl-nya? Aduh, aku juga bingung. Atau yang apa? Cl bukan -1, Kak. Bilangan oksida. Oh iya, bisa. Berarti ini min 6, ini min 1. Ya, berarti ini plus 7. Ya, betul. Makasih ya. Cr plus 7 berarti protonnya Cr itu, nah ini ya. 24. Berarti elektronnya 16. Iya. 18. Berapa? 17, Kak. 17. Ya. 17. Sama enggak nih? Beda ya? Beda. Berarti bukan nih. Nah, coba yang D. Vanadium pada V, NH3, 6, 2+. Nah, kita kalau kayak gini, NH3 itu muatannya kan 0 ya. Ya kan? Kan kalau NH4 plus 1 ya. Kalau NH3 0. Ini 0. Nah, berarti ini tuh 0. Nah, berarti vanadiumnya harus berapa biar segini tuh 2+? 2+ juga. 2+ juga kan? Iya, betul. Berarti ini protonnya 1. 23. Elektronnya 23. Elektronnya 21. Sama kan? Iya. Iya. Nah, berarti ini jawabannya. Sampai sini masih ada yang bingung nggak? Jadi aku review lagi aja ya. Kalau soal yang nanyain
isoelektron, tapi bukan di unsur-unsurnya, tapi di kayak MnO2 atau di senyawa-senyawa gini, kita cari dulu biloxnya di senyawa tersebut. Nah, kemudian setelah kita tahu biloxnya, kita cari berapa elektronnya yang dari unsur yang dituju, kemudian baru kita cari yang mana yang isoelektron gitu. Mungkin tantangannya sih di bagian ngeionisasi kali ya, karena kadang biloxnya itu bikin pusing gitu. Tapi insya Allah pada bisa kan ya tahu isoelektron mah apa gitu. Udah ngerti kan? Nah, kemudian kita pindah nih ke perkembangan model atom. Nah, perkembangan model atom itu sebenarnya lebih seru kalau dibaca sendiri sih, soalnya kan panjang gitu, banyak detailnya. Tapi di sini aku bakal nge-review singkat aja. Yang pertama itu model atom Dalton. Ini tuh kayak model atom paling sederhana. Misalnya kita misalin ada sebuah roti gitu ya. Roti ini kita belah jadi 2, kita belah lagi, sampai kita dapat bagian yang kita udah nggak bisa belah lagi. Nah, itu namanya disebut sebagai bagian terkecil, yaitu atom. Nah, kata Dalton tuh penyusun dari suatu materi itu yang tidak bisa dibagi-bagi lagi itu dinamakan atom. Itu kata Dalton. Dan ternyata Dalton itu nggak sepenuhnya benar. Datang Thomson, dia bilang kalau misalnya atom itu bukan bagian terkecil dari suatu materi, tapi atom itu ternyata punya penyusun-penyusunnya loh gitu. Atom itu punya partikel yang dinamakan subatomik, atau kita sebut sebagai partikel elektron, karena ternyata subatomiknya itu bermuatan negatif. Nah, Thomson ini bilang kalau misalnya atom itu seperti sebuah bola yang bermuatan positif, lalu dia diselimuti oleh partikel-partikel bermuatan negatif. Nah, makanya sering disebut sebagai roti atau bola kismis gitu. Kemudian yang ketiga adalah Rutherford. Nah, yang Rutherford ini sebenarnya yang paling panjang gitu ya, karena percobaan dia tuh kayak hasil itu kayak banyak. Nah, tapi gak usah dihafalin teman-teman, kita lihat aja gambarnya nih. Ada gambar di sini. Jadi Rutherford itu bikin percobaan di mana ada sebuah di tengah ini kayak logam emas gitu ya. Nah, dia tembakin pakai sinar alfa. Nah, ternyata di hasilnya itu bahwa ada sinar alfa yang tembus, ada sinar alfa yang dibelokkan. Nah, itu kan dia bikin bingung ya. Kalau misalnya atom itu bola pejal kata Dalton, nggak mungkin tuh bisa ada sinar alfa yang lolos gitu. Nah, makanya di sini dia bikin kesimpulan bahwa atom itu dia bukan bola pejal, tapi dia itu terdiri dari rongga-rongga gitu. Kelihatan kan di sini? Atom itu terdiri dari rongga-rongga. Nah, makanya karena atom terdiri dari rongga-rongga, sinar alfa yang ditembakkan ke dalam percobaannya itu emas itu bisa tembus. Nah, kemudian dia juga berkesimpulan bahwa ternyata di dalam atom itu ada pusat inti yang dia tuh bermuatan positif. Kenapa dia bisa menyimpulkan kayak gitu? Karena dia ngeliat tuh ternyata ada ini nih. Bentar. Ada sinar yang dipantulkan. Tuh, kelihatan nggak sih? Tuh, ke pinggir-pinggir ini. Nah, sinar itu tuh bisa dipantulkan karena sinar alfa itu sebenarnya kan bermuatan positif. Sesuatu yang bermuatan positif, kalau ketemu muatan positif, pasti bakal mantul kan? Nah, makanya dia berkesimpulan bahwa inti atom itu pasti positif karena ada yang sinar yang dipantulkan gitu. Terus kemudian dia juga punya kesimpulan gitu kalau misalnya elektron itu dia mengelilingi intinya gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, ternyata Rutherford ini nggak sebetulnya benar. Ternyata perkembangan model atom milik Rutherford itu punya kelemahan. Coba kita pikir deh, kata Rutherford kan elektron itu mengelilingi intinya. Nah, di mana elektron itu kan muatannya negatif ya, sedangkan inti atom itu muatannya positif. Nah, kalau misalnya ada negatif sama positif, pasti ada gaya dong ya. Kayak apa coba?
tarik-menarik ya, Kak? Ya, betul. Pasti bakal ada gaya tarik-menarik gitu. Nah, si elektron ini untuk mengcounter gaya tarik-menarik itu, dia tuh butuh yang namanya energi. Nah, jadi ketika dia mengelilingi inti atom yang positif, nah dia tuh melepaskan energi gitu ya. Nah, tapi kalau kayak gitu, si energinya pasti bakal habis dong, karena dia kan ngelilingin inti atom tuh nggak stop gitu ya, terus-terusan. Nah, pasti kalau energinya udah habis, maka nggak ada lagi sesuatu yang bisa mengcounter gaya tarik-menarik. Nah, makanya pasti suatu saat elektron itu bakal jatuh ke inti. Tapi nyatanya ternyata sampai saat ini nggak ada tuh elektron yang jatuh ke inti. Nah, berarti ini salah satu kelemahan Rutherford. Terus yang kedua, Rutherford kan yang bilang kalau elektron itu mengelilingi inti. Nah, tadi kan udah dibahas tuh ya, ketika mengelilingi inti, dia bakal melibatkan energi kan. Nah, melibatkan energi itu kan dia nggak putus kan ya, karena dia mengelilingi inti terus-menerus. Nah, tapi nyatanya, sebentar. Tapi nyatanya, ternyata si energi yang dihasilkan itu spektrumnya ini pasti dia harusnya kayak memancarkan energi yang sama dan harusnya spektrumnya itu kontinu seperti spektrum cahaya yang di bawah ini. Terus kontinu gitu ya. Tapi nyatanya salah satunya ini ada spektrum atom hidrogen. Nah, dia itu nggak kontinu gitu. Ada, enggak. Nah, ini kan sebuah anomali gitu ya. Ternyata kenapa tuh kata Rutherford terus-terusan ngelilingin gitu pakai energi, tapi kok spektrumnya malah nggak kontinu. Nah, terus semua kelemahan ini dijawablah oleh Bohr. Bohr ini menyempurnakan Rutherford gitu ya. Dia tuh bikin pernyataan atau namanya postulat Bohr. Postulat yang Bohr ini dia tuh ngejawab kalau misalnya kenapa elektron itu nggak pernah jatuh ke inti. Ternyata kata Bohr, elektron itu mengelilingi inti nggak serta-merta di mana aja gitu ya. Dia mengelilingi inti pada tingkat energi tertentu. Nah, misalnya yang pertama tingkat energi. Jadi Bohr tuh bilang kalau elektron itu mengelilingi inti ada tingkatannya, yaitu disebut sebagai kulit gitu ya. Yang pertama ada kulit 1, disebut N1, kulit 2, kulit 3, kulit 4 gitu ya. Nah, inilah kenapa si elektron itu dia enggak jatuh ke inti karena punya tingkat energi tertentu. Di mana kalau misalnya elektron itu dia juga bisa berpindah gitu. Nah, ini tuh ngejelasin tentang spektrumnya, kenapa dia discontinue. Jadi kalau misalnya elektron itu pindah ke tingkat energi yang lebih besar, dia bakal nyerap energi foton. Sedangkan kalau dia pindah ke tingkat energi yang lebih rendah, dia bakal melepas energi foton. Gampangnya kalau kita misalnya naik tangga. Nah, misalnya kita naik tangga ke yang lebih tinggi. Nah, si elektron itu naik tangga itu dia butuh energi, berarti dia menyerap energi foton. Nah, sedangkan kalau elektron turun tangga, berarti turun ke tingkat energi yang lebih rendah, maka dia bakal melepas energi foton gitu. Nah, inilah makanya si spektrum dari atom itu enggak kontinu. Karena misalnya salah satu contohnya atom hidrogen. Nah, misalnya hidrogen itu dikasih tegangan tinggi gitu ya, yang mana tegangan tinggi terus bakal ngebuat si elektron itu pindah gitu dari tingkat energi lebih rendah ke tingkat energi lebih tinggi. Nah, proses pindah itu tuh namanya tereksitasi. Nah, ketika tereksitasi, ternyata itu tuh adalah keadaan yang tidak stabil. Keadaan yang tidak stabil sehingga si elektron yang udah pindah itu dia bakal cenderung tertarik lagi kembali ke posisi semula. Nah, makanya si tingkat energinya tuh dia bakal pindah naik turun lagi. Nah, makanya si spektrumnya itu discontinue gitu. Sampai sini masih ada yang mau ditanyain nggak? Atau akunya nggak jelas gitu? Atau ngerti? Udah ngerti, Kak. Udah ngerti, alhamdulillah. Nah, setelah lanjut ya. Kemudian si Bohr ini kan tadi dia bikin postulat tentang tingkat energi ya. Nah, si tingkat energi ini
kita bisa pakai di konfigurasi elektron menurut Bohr. Jadi Bohr itu kan dia bikin kulit-kulit. Nah, kulit yang pertama itu N1 itu dinamakan kulit K, N2 itu dinamakan kulit L, N3 itu dinamakan kulit M, dan yang terakhir dinamakan kulit N. Nah, si kulit K ini dia menampung 2 elektron maksimalnya. Kulit L ini menampung 8 elektron maksimalnya. Nah, kulit ketiga M menampung 18 elektron maksimalnya. Kemudian yang terakhir menampung 32 elektron maksimalnya. Nah, ini fungsinya buat apa sih? Nah, kita langsung ke soal aja ya. Nah, misalnya ada H1 nih. Kalau pakai konfigurasi Bohr, kita bisa tuliskan konfigurasi elektron sesuai kulitnya. Dia kan 1 ya, berarti konfigurasinya 1 kan? Karena cuma 1. Nah, kemudian oksigen, 8 elektron. Gimana nih? Kulit pertama ada berapa elektron? 2. Ada 2 kan? 2. Sisanya di kulit kedua ada 6. ada 6. Nah, yang terakhir kalium. Kulit pertama sesuai 2. soal 2. Di kulit ketiga 8. 8. Kulit ketiga 9. 8 juga. 8. 9 kah? Boleh nggak nih kalau 9? Nggak boleh. Nah, nggak boleh karena maksimal itu. Nah, jadi kalau misalnya ada kayak gini sebelum jadi di kulit M ini kalau misalnya dia belum 18, dia nggak bisa ditulis 18, tapi dia tetap harus ditulis angka sebelumnya gitu. 8 dulu. Nah, baru 1 sisanya kan. Gitu. Masih ada yang belum ngerti? Udah ngerti ya? Udah ngerti, Kak. Makasih. Selanjutnya yang terakhir nih, ini tuh yang kita pakai sampai sekarang. Sebenarnya yang ini tuh rada ribet sih, bisa dibaca sendiri, cuman intinya dari mekanika kuantum itu, dia bakal ngejelasin terutama tentang orbital. Jadi, si mekanika kuantum itu bilang kalau misalnya elektron itu memiliki kebolehjadian terbesar untuk menentukan elektronnya itu di orbital atom gitu. Nanti bakal jelasin lebih jelas di bagian bilangan kuantum. Nah, ini ada soal lagi nih. Penemu atom itu siapa sih? Yang tadi kita udah bahas. Dalton. Betul, Dalton. Terus penemu kulit atom itu siapa? Yang K, L, M, N yang tadi? Bohr. Bohr, betul. Sedangkan inti atom Ada Goldstein sama Chadwick. bukan Goldstein, iya ya kalau nggak salah. Tapi Chadwick itu kalau nggak salah, bentar. Oh, Chadwick itu bukan. Tapi Rutherford yang inti atom itu positif. Goldstein juga bisa. Penemu elektron? Thomson. Tuh, Thomson. Yang roti kismis ya. Penyusun elektron, siapa tuh penyusun elektron? Yang pakai kulit. Bohr ya. Oh, Bohr. Iya, Bohr. Terus penemu neutron. Chadwick. Chadwick, tuh. Wih, keren banget nih. Nah, terus kita ke yang terakhir di bagian struktur atom, itu konfigurasi Aufbau. Nah, sebenarnya konfigurasi Aufbau ini harus banyak latihan sih, biar kita bisa cepat gitu ya, nulisnya nggak pakai mikir lama dan nggak banyak salah. Tapi nggak apa-apa, dicoba aja ya. Jadi caranya konfigurasi Aufbau itu kalian bisa gambar kalau untuk pertama kali sesuai dengan diagram yang ini. Nah, tapi kalaupun bingung, maksudnya kalau nggak mau gambar, kita bisa pakai semacam prinsip gitu. Caranya gini, kalau aku biasanya S, SP, SP, SDP. Nah, jadi ini untuk kulit pertama S, ini kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat. Nah, nanti kita tinggal isi gitu. Ini 1 S2, 2 S2, 2P6 gitu. Kalau misalnya bingung juga bisa pakai cara normal sih, pakai konfigurasi Aufbau yang biasa. Nah, jadi di konfigurasi elektron ini ada beberapa prinsip yang bakal kita pakai gitu. Yang pertama ini Aufbau, yang kedua itu kaidah Hahn, yang ketiga larangan Pauli. Nah, yang pertama ini prinsip Aufbau ya.
prinsip of Boole itu kan pakai diagram yang ini nih, yang ini. Nah, selain itu juga bakal berlaku kayak semacam singkatan. Kan biasanya semakin ke bawah, semakin besar nomor atom dari suatu unsur gitu ya, maka konfigurasi of Boole itu bakal panjang banget kan. Nah, makanya ini berlaku disingkat gitu, singkatan dari golongan gas mulia atau 8A. Nah, ya sambil latihan aja kali ya. He itu kan nomor atomnya 2. Nah, berarti kita bisa tulis S1, S2 gitu. Neon itu 10. Berarti kita bisa tulis S1, S2. Udah kepake 2 kan? Saya tinggal 8. 2S2 kepake 2 lagi. Saya tinggal 6. 2P6 pas gitu ya. Sampai ke kripton. Nah, kita bisa lihat tuh kalau misalnya golongan gas mula itu pasti belakangnya itu S, P, S, P, S, sampai. Nah, berarti ini tuh kayak ngemudahin kita buat bikin konfigurasi dengan singkatan. Caranya tinggal ngafalin aja. Kalau misalnya HE itu di kode 1. Enggak, HE itu periode 1. Jadi kode terakhirnya itu 1. NA itu periode 2. Jadi kode terakhirnya 2. AR itu periode 3. Jadi 3, 4. Nah, langsung aja berarti yang terakhir itu 4P6, ini yang terakhir 3P6, ini yang terakhir 2P6 gitu. Nah, kemudian kita ada juga aturan, yaitu aturan setengah penuh. Aturan setengah penuh ini sebenarnya konsepnya adalah bahwa atom itu pengen stabil gitu. Semua atom itu pengen berusaha buat mencapai kestabilan. Stabil itu kan berarti mirip dengan gas mulia gitu ya, konfigurasinya mirip dengan gas mulia. Nah, ternyata selain itu juga ada yang namanya stabil tapi setengah penuh. Ini contohnya atom kromium. Kan kalau pakai cara biasa ya, berarti konfigurasinya kan S, SP, SP, SDP gitu ya. Berarti ini 1, S2. Nah, yang ini 2, S2, 2P6. Yang ini 3, S2, 3P6. Udah kepake berapa nih? 2, 4, 10, sama 18. Udah kepake 18. Ya, sisanya berapa? 2 sama 4 kan 6. Nah, kita butuh 6. Berarti kalau pakai cara biasa, ini 4 S2 kan ya? Saya 4 berarti ya? Sama 3 D4. Nah, ini cara biasa konfigurasinya. Ternyata ada konfigurasi modifikasi yang ngebuat si atom kromium ini lebih stabil. Nah, dengan cara kita, kalau nggak kebayang, kita gambarin dulu si belakangnya ini. Misalnya ada orbitalnya, orbital S sama orbital D. Nah, satu orbital ini bisa diisi dengan maksimal 2 elektron gitu. Kalau S ini berarti 1 kan, karena dia cuma 2. Nah, kayak gini gambarnya. Nah, kalau D itu dia maksimalnya 10, makanya orbitalnya ada 5, karena masing-masing bisa diisi 2 gitu. Ini kan berarti 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata yang ini itu kurang stabil. Yang lebih stabilnya itu kalau bentuknya kayak gini. Si elektronnya itu ada yang pindah. 1, 2, 3. Nah, ini 1 ini pindah ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini tuh dinamakan dianggap lebih stabil. Kenapa? Karena ini tuh namanya setengah penuh. Jadi semuanya tuh keisi. Tapi nggak secara full, tapi setengahnya. Nah, ini dianggap lebih stabil dibanding konfigurasi yang pertama. Gitu. Makanya kita bisa tulis si konfigurasinya itu S-nya itu satunya pindah ke orbital D. Jadi 4S1, 3D5 gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Gimana? Jelas, Kak. Udah jelas? Oke, lanjut ya. Nah, sekarang latihan nih. Soal jawab cepat lagi. Contoh dulu ya. MG itu berarti kan kita bisa pakai yang tadi kan SSP. S-nya berarti 1, S2 kepake 2, sisa 10, 2, S2 kepake 2 lagi, sisa 8, 2, P6.
Habis itu sisanya 3s2 pas kan? Kayak gini. Nah, terus kalau yang P ini gimana nih? Kalian mau pakai singkatan atau langsung dijabarin semua? Gas mulia. Oh, singkatan boleh. Singkatan paling dekat apa nih? Singkatan yang paling dekatnya? AR. 18 kan ya? 18 itu apa? AR. Nah, sisanya berarti berarti 6 ya? Iya, Kak, 6. Kulit ke periode ke-3 kan ya? Ya nggak sih? Ya. Nah, berarti sisanya mulai dari 4. 4S. AR 4S 2 sisa 4 berarti 4. 3D. 3D 2 ya nggak sih kayak gini? Aku jadi bingung ya. Kalau 4 iya ya 5 betul. ya, Kak? Apa? Gimana? Saya dapatnya 4S1, 3D5. Jadi setengah penuh, Kak. Iya, Kak, setengah penuh. Oh, iya ya. 3D3 maksudnya. 3D5. Oh iya ini kok 4 sih? Ini 4 ini. Nah, Allah, parah. Nah, udah kayak gini, berarti ini pindah kan ya? Ya Allah, maaf ya. Nah, ini pindah, berarti 1 ke sini, pindah jadi gini. Nah, ngerti kan? Aduh. Nah, berarti yang tinggal yang ini. Konfigurasi elektron nih. Tapi bentuknya ion. Gimana nih? Kita cari dulu kan, si AS ini berapa jumlah elektronnya? Berapa nih? Protonnya 33. 6. Ditambah -3. Jadi 36. 36. Pakai konfigurasi 36 berarti itu ya? Kalau gas mulia. AR kan langsung KR. Ya. Atau kalau mau dijabarin nggak? Atau nggak usah? Boleh, biar selang-seling, Kak. Boleh, Kak, jabarin. Ya, S berarti ya SP S SP SDP. Nah, ini berarti 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2, 3 D10. Udah berapa nih? 10, 18 ya. 20, 30. Nah, berarti sisanya tinggal 6 kan? Nah, ini 4 P6. Ada Fe yang ionnya 3+. Berarti elektronnya berapa? 26 dikurangi 3. 23. 23. Pok, coba pakai gas mulia. Paling dekat ke apa nih? Paling dekat ke AR. AR 18 ya. AR. A. Berarti 23 dikurang 18 sisanya 5. 4. AR kan ini ketiga ya. 5. 4 S 2 3 D 3 ya enggak? Iya, Kak. Ya. Ya, alhamdulillah. Nah, selanjutnya yang tadi nih, yang mekanika kuantum itu bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantum ini kita fokus aja kalau misalnya ada konfigurasi, kita fokus ke yang paling belakangnya. Nah, misalnya yang paling belakang itu S. Nah, dia punya bilangan kuantum azimut atau L 0. Kalau belakangnya P 1. Kalau belakangnya D 2, F 3. Nah, bilangan magnetik gimana? Kita gampangnya itu lihat ke gambaran orbitalnya. Nah, kalau S itu orbitalnya kan cuman 1. Kenapa? Karena S itu maksimalnya menampung 2 elektron, sedangkan
gambar orbital itu satu kotaknya itu menampung 2 elektron juga. Jadi makanya dia cuma butuh 1 kotak. Nah, ini bisa tulis 0. Nah, kalau P ini maksimumnya adalah 6. Nah, makanya dibagi 2 kan ya. Jadi dia butuh 3 kotak. Nah, ini kita bisa gambar dari tengah 0, ke kanan +1, ke kiri -1. Nah, ini bilangan magnetik namanya. Terus kemudian D itu maksimumnya adalah 10. Dibagi 2, berarti dia butuh jumlah orbitalnya berapa? 5. Nah, terus dari tengah ke kanan +1, ke kiri -1. Ke kanan 2, ke kiri -2. Nah, ini magnetiknya. Kemudian F. Maksimumnya berapa sih F? 14 ya? 14. Dibagi 2, 7. Nah, makanya dia butuh kotaknya 7. Dari tengah 0, ke kanan +1, +2, +3, ke kiri -1, -2, -3. Tuh. Nih, soal jawab cepat lagi. Nih, gambarin bilangan kuantumnya apa aja nih. Pertama, kan lihat dari yang paling belakang kan? 3P4. 3 itu nandain apa ya nih? Kulitnya kan? N-nya berarti 3 gitu ya. N-nya 3. Kemudian lihat P, apa di hurufnya? Hurufnya P. P itu berapa sih jumlah orbitalnya? 3 kan? 3. Karena dia maksimumnya 6. Nah, langsung aja 3. Nah, ada berapa elektron? 4. Langsung isi. Cara ngisinya ingat ya, isi dulu bagian yang kosongnya. Berarti isi 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini, terus habis itu ulang lagi dari awal, 1 di sini gitu. Nah, dapat tuh gambarnya, kemudian kita cari bilangan L-nya. L itu nih, dari tengah tulis ya, 0, ke kanan +1, kiri -1. Nah, yang terakhir, elektron terakhir itu kan ada di kotak yang pertama kan, kotak pertama itu nilai L-nya adalah -1. Terus kemudian, apalagi yang belum? M ya? Kok L sih? Ya Allah, parah. M. -1, maaf ya. Nah, L-nya itu kita lihat dari apa hurufnya kan? Kalau hurufnya S, dia 0. Hurufnya P, dia 1. Hurufnya D, dia 10. Hurufnya F, dia kok 10 ya Allah. 2, 3. Duh, parah banget. Nah, L-nya berarti ini P ya? P itu 1. Nah, benar nggak nih kunci jawabannya? Oh, ada yang belum? S. Bilangan spin. Spin itu kalau misalnya dia tanda yang ke atas, dia positif. Kalau tanda ke bawah, dia negatif. Nah, elektron ini kan udah sekali putaran ya. Berarti putaran kedua dia bakal tandanya ke bawah. Berarti bilangan spinnya yang terakhir adalah negatif. N-nya 3, L-nya 1, M-nya -1, S-nya -2. Benar, -1/2. Benar kan? Nah, selanjutnya ini. Pertama, berarti lihat ya, terakhirnya kan 3D8. 3D8 ini, N-nya berapa nih? 3. Kemudian gambarin orbitalnya. D itu orbital maksimumnya adalah 10. Dia butuh 5 gambar kotak. Nah, sekarang masukin elektronnya. 8. Masing-masing 1, 2, 3, 4, 5. Udah seputaran. Putaran kedua. 6, 7, 8. Nah, sekarang isi magnetiknya. Dari tengah 0, ke kanan +1, ke kanan lagi +2, ke kiri -1, ke kiri lagi -. Nah, berarti kita dapat L-nya itu karena dia D, berarti L-nya itu 2, M-nya itu, lihat elektron akhirnya. Nah, di sini kan ya, berarti M-nya 0. Kemudian bilangan spin-nya. Udah 2 putaran kan, berarti -1/2 gitu. Nah, alhamdulillah udah beres. Sekarang lanjut, larangan Pauli. Nah, larangan Pauli ini intinya kalau elektron itu kayak punya ID gitu. Jadi bilangan kuantum itu kayak ID-nya. Jadi setiap elektron itu punya ID masing-masing. Nah, makanya nggak akan ada elektron yang punya bilangan kuantum yang sama. Nah, kemudian kaidah Hahn atau Hund, nggak tahu deh apa. Nah, kaidah Hund ini yang tadi tentang bilangan spin. Jadi bilangan spin ini ada aturannya. Aturannya itu harus ngisi dulu orbital yang kosong, kemudian baru diisi ulang dengan dipasangkan.
Nah, ini soalnya tentang kaidah Hun ya. Kalian tentuin aja mana gambar yang bener, mana gambar yang salah gitu ya. Langsung sebut. Ini bener nggak kayak gini nulisnya? Benar. Betul. Yang ini bener nggak? Benar. Betul. Yang ini bener nggak? Salah. 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 Yang ini bener nggak? Salah. Salah. Yang ini bener nggak? Salah. Salah. Yang ini bener nggak? Benar. Benar. Betul. Ih, sudah jago-jago semua. Nah, latihan soal. Bentar ya. Elektron tidak diizinkan bilangan kuantum. Elektron yang bilangan kuantum tidak diizinkan. Nah, ini tuh hubungannya sama yang tadi. Mana nih yang nggak memenuhi aturan Aufbau, nggak memenuhi kaidah Hun, nggak memenuhi larangan Pauli gitu ya. Nah, yang pertama kita coba yang A gitu. Kalau yang A ini N-nya 3, berarti dia kulit ketiga kan? Kulit ketiga. L-nya 0. L0 itu apa sih? S kan ya? Berarti 3 S. Nah, kita gambar. S itu 1 orbital, berarti bilangan magnetiknya pasti 0. Berarti bilangan M-nya pasti 0. N-nya 3. Nah, kemudian S-nya min setengah. Berarti 1, 2. Berarti boleh nggak nih kayak gini? Kira-kira? Boleh. Boleh, Kak. Nah, terus coba aja langsung ke D ya. Biar cepat. Nah, D nih. N-nya itu 3. Berarti kulit ketiga. Kata D itu L-nya harus 1. L1 itu berarti apa? Kulitnya apa? P itu maksimumnya 6. Berarti dia butuh 3 kotak. Terus katanya M-nya berapa sih? M-nya 2 ya? Minus. Oh iya, minus. 2, Plus Kak. 2 berarti plus 2. Nah, kita tulis dulu nih. L itu, P itu di tengahnya 0, ke kanan plus 1, ke kiri min 1. 2-nya di mana? Plus 2. Kelebihan kan? Berarti ini boleh nggak? Kira-kira? Enggak. Enggak kan? Berarti ini salah. Nih, salah. Berarti jawabannya adalah yang D gitu ya. Langsung ke yang D aja tadi ngebahasnya biar cepat gitu. Nah, lanjut yang ini. Ada konfigurasi gas mulia nih, ion. Ion yang konfigurasinya AR 3D4. Nih, kita tentuin berapa elektronnya. Sok, berapa? AR itu kan 18. D ini memuat 4, berarti elektronnya adalah 18 ditambah 4 berapa? 22. Cari 22. Yang mana yang 22. Nih, coba yang A. C. Nih, coba yang A. Oh, yang C. Oh, betul. Udah bisa nih. Langsung aja berarti ya, kita bahas yang C. Yang C berarti CR2 plus 24. Nah, elektronnya berarti 24 dikurangi 2 sama dengan 22. Yeay, sama. Nah, jawabannya yang C. Nah, yang ini. Dia nyari jumlah elektron tidak berpasangan. Berarti hubungannya tentang aturan Hun ya. Gambar dulu. CO2 plus itu AR 3D7. D itu maksimumnya adalah 10. Dia butuh 5 kotak. Terus 7. Ada 7 elektron. Nah, satu-satu dulu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Sisanya ada berapa nih yang tidak berpasangan? 3. 3 kan? Sisanya yang ini nih, tidak berpasangan, dia jomblo gitu ya. Nah, berarti jawabannya adalah C. Nah, yang terakhir. Punya berapa nih valensinya kalau dia gambarnya kayak gini? Ya udah ya, tinggal kita tulis aja berapa gitu ya. S. Ini kan berarti S kan, orbital S. Berarti ini tuh S yang isinya 2, ini yang isinya 3. Berapa nih valensinya? Valensi itu bisa langsung jumlahin kan? Ya, berarti 2 ditambah 3. 5. Carilah yang valensinya 5. Dari A nih. C6. Berarti dia 2
4. 5 nggak akhirannya? Enggak kan? Yang B. 2. 6 ya enggak? 5 enggak? Enggak kan? Yang C. P. Ini BTW pakai itu ya, pakai bor, pakai konfigurasi bor. Kalau bingung. Nah, ini berdua ya. Sisanya? 8. 8, betul. Sisanya? 5. 5. Sesuai nggak sih sama yang dicari? Betul kan ya? Nah, ini berarti jawabannya yang C. C itu. Dah, lanjut. Jam berapa sih? Bentar. Ya, lanjut ya. Sistem periodik unsur. Nih, di SP atau SPU. SPU ini kita bakal ngebahas tentang tabelnya dan sifat-sifatnya gitu ya. Nah, pertama tabel periodik unsur. Sebentar. Ganti dulu warnanya. Tabel periodik unsur. Nah, mungkin udah belajar kali ya, kalau secara horizontal ini, nih, HE, LIBE, BCNOF, NE, dan seterusnya ini dinamakan sebagai periode. Nih, atau kulit. Kulit bisa nggak sih? Bisa kali ya. Ini ke periode pertama. Ini periode kedua. Ini periode ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nah, sedangkan kalau secara vertikal, ini ke bawah, H, L, I, N, A, K, R, B, C, S, F, R. Nah, dia disebut sebagai golongan. Ya, secara horizontal atau periode ini adalah atom-atom yang punya jumlah kulit yang sama. Berarti jumlah kulit 1, jumlah kulit 2 gitu ya. Nah, sedangkan yang vertikal, dia punya jumlah elektron valensi nih. Elektron valensi. Valensi sama. Nah, maksudnya gimana sih? Ini tuh maksudnya sama kayak konfigurasi lagi. Makanya konfigurasi itu kayak dasar banget gitu. Pasti bakal dipakai kemana-mana. Nah, elektron valensi. Nah, yang pertama, kalau golongan A, gimana nih cara nentuin elektron valensinya? Nah, caranya tinggal konfigurasinya itu pasti belakang akhirnya itu adalah S gitu ya. Nah, kalau akhirnya S, berarti dia antara golongan 1A atau antara golongan 2A. Kalau yang A. Sedangkan kalau yang B, nih, cirinya juga belakangnya S, tapi sebelumnya itu D gitu. 1B atau enggak 2B dilihat dari berapa jumlah elektron dimuat oleh S gitu ya. Nah, kalau yang selanjutnya kan ada 1A di sini, ada 2A. Nah, di antara ini ya 3A sampai 8A ini dilihat dari penjumlahan elektron di S dan di P. Nah, misalnya ada yang ini nih. Golongan 3A itu berarti jumlah elektron di S dan di P. Di S itu ada 2, di P ada 1. Nah, berarti dijumlahin 3. Berarti dia adalah golongan 3A gitu. Nah, bedanya apa kalau golongan B? Nah, golongan B itu bedanya penjumlahan S dengan D. Jadi cirinya golongan B itu sebelum S itu ada D ya, ada orbital D. Nah, kalau tadi yang 1B sama 2B ini cirinya adalah orbital D-nya itu udah penuh alias 10 gitu ya. Sedangkan kalau orbital D-nya belum penuh, nah dia itu dijumlahin sama S. Contohnya yang pertama nih, orbital D-nya 1 elektronnya, S-nya 2. Nah, dijumlahin berarti 1 tambah 2, 3. Berarti namanya golongan 3B gitu. Nah, ada uniknya nih, di yang B itu adalah di D yang mengandung orbital 6, 7, dan 8. Karena 6, 7, dan 8 ini punya golongan yang sama, yaitu golongan 8B. Golongan 8B. Nah, segitu ya sih kalau yang elektron valensi. Langsung aja jawab soal. Nih, tentukan golongan dan periodenya. Kira-kira yang paling enak pakai apa nih? Pakai bor nggak sih? Biar pendek ya. Konfigurasi bor langsung aja ya. MG itu 12 berarti 2, 8, 2. Nah, kelihatan kan yang mana yang kulit, yang mana yang periode? Lihat dari berapa jumlahnya.
kulit itu lihat aja dari berapa sih jumlah ininya gitu ya. Mg itu punya 1, 2, 3. Nah, berarti dia itu kulit ke-3 atau golongan sih periode ya. Periode 3. Nah, kemudian kalau golongannya dilihat dari yang terakhirnya. Nih, dia terakhirnya itu apa? 2 ya elektronnya. Berarti dia golongan 2A gitu. Gampangnya gitu. Nah, kalau yang ini S. Ayo jawab bareng-bareng. 2, 8, 6. 8, Berarti periodenya 3. 3. 3. 3. Terus ininya golongan Golongan 6A. Tuh, F 2, 8. Berapa sisanya? 1. 1. Bukan. Enggak, Bukan. Kak. 2, 2, 7. Sorry ya, maaf. Periodenya berarti 2. 2. Golongannya 7. 7A. A. Ya, KR nih. 2, 8, 18. Ya. Apa sisanya? 8. Ya enggak? Ya enggak sih? Iya ya. Iya, Kak. Periodenya 1, 2, 3, 4. Periodenya 4. Golongan 8. 8A. Sorry, ini kelebihan sah dah. Nah, terus kemudian yang ini nih. Ini gimana cara kita tahu dia golongan berapa? Lihat aja. Ada D, ada S. Nah, berarti dia golongan B ya nggak sih? B. Nah, kalau B, caranya gimana taunya? Lihat dulu pertama, D-nya itu udah full belum? Belum kan? Karena belum full, berarti dimasukin ke perhitungan gitu ya. 8 sama 2. Apakah ini ditambah? Jadi golongan 10 gitu, 10B. Enggak ya. Karena tadi kita udah bahas kalau ada yang unik di B itu, di mana yang D6, D7, D8, ya, dia bakal sama semuanya adalah berapa? 8B. Harus dihafal nih. Hafalin aja biar nggak pusingnya. Berarti ini 8 masuk ke sini kan? Nah, berarti dia bukan 8 ditambah 2, jadi 10B gitu. Nggak ada. Nah, adanya adalah 6, 7, 8 itu sama. Golongannya 8B. Nah, ini SR. Di belakangnya apa? Atau B? P sama S. A. Golongan A ya. A. Golongan A. Nah, berapa nih? Kalau golongan A langsung aja jumlahin kan? P sama S-nya. Enggak gini. Lihat dulu P-nya. P-nya udah full kan? Berarti dia nggak dimasukin. Nah, langsung aja yang terakhir. S-nya berarti 2. gitu. Nah, sampai sini masih ada yang bingung? Kamu mau bertanya atau gimana? Udah ngerti lah ya? Insya Allah. Lanjut nih, sifat dari periodik unsur. Nah, jadi kan atom itu semakin bawah gitu ya, semakin besar nomor atomnya, semakin ke bawah gitu ya. Nah, itu tuh kenaikan nomor atom itu bakal mengakibatkan secara langsung gitu ya, proton dan elektronnya juga bakal bertambah. Pertambahan proton dan elektron itu akan membuat tarikan inti semakin bertambah. Jadi misalnya ada yang nomor atomnya 12 sama yang nomor atomnya 30 gitu ya. Berarti jumlah protonnya kan beda ya. Yang 12 protonnya, yang 30 30. Nah, makanya anggap aja kita mikirnya ada 12, itu berarti ada 12 orang yang tarik tambang gitu. Ada yang 30 orang tarik tambang. Nah, berarti yang lebih kuat itu adalah yang 30. Nah, jadi semakin banyak protonnya, semakin naik nomor atomnya, maka tarikan intinya akan semakin bertambah. Terus selain itu, selain jumlah protonnya bertambah, jumlah kulit juga akan bertambah ya, sesuai dengan kaidah yang Bohr. Nah, kedua ini tuh bakal mengakibatkan ada perubahan sifat atom. Nah, secara gampangnya kita bagi aja, mungkin ada yang udah sering lihat diagram ini, tapi aku bahas lagi aja. Biasanya yang ditanyain itu seputar afinitas energi
energi elektronegatif, energi ionisasi, oksidator asam, jari-jari, reduktor, logam, dan basa. Nah, kita pindahin nih. Ada kelompok vokal, ada kelompok konsonan. Apanya tuh yang vokal? Yang vokal adalah namanya gitu ya, biar gampang. Nah, ini namanya itu diawali dengan huruf vokal A, I, U, E, O. Nah, ada afinitas, energi ionisasi, elektronegatif, oksidator asam. Nah, yang sisanya ini konsonan gitu ya, selain A, I, U, E, O. Nah, jadi kalau yang indikator yang vokal, dia itu semakin ke atas sesuai diagram ini ya, semakin ke atas dan semakin ke kanan dia bakal semakin besar. Ingat, yang vokal semakin ke atas semakin ke kanan dia bakal semakin besar, sedangkan yang konsonan semakin ke kiri semakin ke bawah dia bakal besar gitu. Ingat itu, jari-jari semakin ke kiri semakin ke bawah semakin besar. Energi ionisasi semakin ke atas semakin ke kanan semakin besar. Nah, yang pertama kita bahas jari-jari. Nah, tadi kan jari-jari itu konsonan ya. Semakin ke bawah, semakin ke kiri, dia semakin besar. Nah, kita lihat tuh gambarnya. Tuh, ternyata benar kan? Semakin ke kiri, dia semakin besar. Berarti dalam suatu periode, misalnya periode 2 gitu ya, Li itu bakal jauh lebih besar dibanding Ne. Dalam satu golongan, misalnya golongan 1, H itu bakal lebih kecil dibanding CS gitu ya. Nah, terus gimana kalau ion? Tadi kan atom unsur netral. Nah, kalau ion gimana nih jari-jarinya? Ternyata kecenderungan jari-jari ion itu beda nih. Ada uniknya. Nah, ion positif itu dia memiliki jari-jari yang lebih kecil dibanding yang netral. Misalnya, gue ganti warna dulu. Nah, misalnya ada Mg sama Mg2+. Nah, ternyata Mg2+ ini bakal lebih kecil dibanding Mg+ gitu. Terus yang kedua, ion negatif atau anion ya. Misalnya Cl. Cl sama Cl-. Justru kebalikannya, kalau ion negatif ini, yang negatif ini bakal lebih besar dibanding ion yang netral, lebih kecil. Ingat, jadi ion positif itu bakal lebih kecil jari-jarinya dibanding ion netral. Dibanding atom netral kok ion sih. Nah, terus ion negatif bakal jari-jarinya lebih besar dibanding atom yang netral. Nah, lihat di gambar, bisa kan lihat di gambar buat jadi hafalin aja gitu ya. Nah, terus ada soal nih, urutkan. Tadi kan ingat ya kalau misalnya jari-jari itu konsepnya dia semakin ke kiri, semakin ke bawah dia semakin besar. Jadi pertama yang kita harus urutin kalau misalnya ada soal kayak gini adalah lihat kalau NOF ini sebenarnya letaknya di tabel periode itu di mana sih gitu ya. Nah, mau nggak mau kalau mau jawab secara yakin gitu soal kayak gini, kalian harus hafal gitu ya. Setidaknya golongan-golongan atau periode-periode yang sering diujiin gitu. Kayak ini kan mungkin udah familiar kan. Ini kan periode 2 nggak sih? Ya, periode 2 yang di atas itu. Ada N, ada O, ada F. Kita urutin dulu sesuai dengan tabel periodik. Berarti N, selanjutnya ada O kan? BCNOF. Ya, BCNOF. Nah, berarti yang paling besar itu N atau F? NOF. Semakin ke kiri, semakin besar jari-jari. Berarti yang lebih besar itu N atau F? N. N kan berarti ini lebih besar. Nah, gimana kalau ada ion nih? Ion O2-. Nah, kita lihat lagi ke konsep tadi, kalau misalnya ion negatif itu bakal jari-jarinya lebih besar dibanding atom netral. Kan kita ngebandingin ini dengan O2 lagi ya. Dan ternyata dibanding dengan O2 itu kayak hampir 2 kali lipatnya gitu. Di sini tuh. Nah, berarti kita bisa langsung aja tulis kalau O2- itu lebih besar dibanding N. Gitu. Berarti ini cara ngurutinnya gini. Nah, itu yang nomor 2. Ada Na, ada Na+, Mg+. Kayak cara yang tadi, kita urutin dulu sesuai tabel periodik. Na sama Mg itu letaknya di mana sih? Di mana sih? Periode ketiga ya. Ini kan Na 11, Mg itu 12. Nah, berarti Na itu di kiri, Mg itu di kanan. Nah, berarti yang lebih besar itu adalah yang Mg kan? Na.
Na, kok MG sih? Na. Nah, terus ada 2+. Nah, ada yang ion-ion positif. Ingat kalau ion positif itu jari-jarinya lebih Lebih kecil kecil. dibanding yang netral. Nah, berarti di kanan atau di kiri nulisnya? Di kanan kan ya? Karena lebih kecil. Di kanan. Apa dulu nih? Na dulu. Na+. Na plus sama Mg G 2 2 minus. 2+. Nah, kalau misalnya kalian ragu, lihat aja gambar dulu gitu, contek dulu gambarnya. Bener nggak nih Na plus lebih besar dibanding Mg2 plus nih? Ada Na plus segini kan ya, 0,97. Ada Mg2 plus 0,66. Bener nggak lebih besar? Bener kan? Nah, berarti ini benar jawabannya gitu. Selanjutnya energi ionisasi. Energi ionisasi itu energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron terluar. Jadi misalnya ada Na sama K dalam satu golongan. Kan golongan berapa? Golongan 1 ya. Ada Na, konfigurasinya elektronnya ada 11, berarti 2, 8, 1. Nah, K, 19, berarti 2, 8, 8, 1. Nah, dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron terluar. Kita lihat aja asumsinya kalau misalnya yang Na itu punya 3 kulit kan? Nah, yang K itu punya 4 kulit. Berarti si elektron terluar dari Na itu jauh lebih dekat ke inti kan dibanding elektron terluar dari K. Nah, kalau kita main tarik tambang lagi nih, orang yang lebih dekat ke inti sama orang yang jauh gitu ya, lebih gampang ditarik sama musuhnya itu yang mana? Yang lebih jauh kan ya? Nah, makanya energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron dari K itu bakal lebih gampang gitu. Lebih gampang berarti energi yang dibutuhkannya lebih sedikit. Nah, makanya tarikan intinya tuh yang K ini kurang kuat dibanding yang Na, karena yang K itu lebih panjang atau lebih jauh dari inti. Nah, makanya kita bisa simpulin kalau misalnya energi ionisasi dari K itu bakal lebih kecil dibanding Na. Ngerti sampai sini? Ada yang mau tanyain? Nggak ada? Ya, lanjut ya. Elektron negatif atau kemampuan menarik elektron dalam suatu ikatan. Kita asumsi dalam satu periode misalnya ada S ada Cl, dia kan dalam satu periode ketiga ya, periode ketiga. S itu 16 nomor atomnya, Cl itu 17. Nah, berarti di kulit terluarnya yang S itu ada 6 elektron, sedangkan Cl itu ada 7 elektron. Misalnya kita deketin, kita punya elektron di masing-masing gitu. Cl dikasih elektron dari jauh gitu ya, S dikasih elektron dari jauh. Nah, si elektron terluar, jadi yang berpengaruh dalam menarik elektron itu adalah elektron di kulit terluar aja gitu ya. Nggak aja sih, cuman yang paling berpengaruh adalah yang di kulit terluar aja. Berarti kita abain yang pertama dulu, yang dua kulit pertama. Nah, kita lihat kulit terakhir. Ada 6 elektron, ada 7 elektron. Asumsiin tarik tambang lagi. Ada 7 orang yang mau naik 1 elektron, ada 6 orang yang mau naik 1 elektron. Lebih cepat yang mana? Lebih cepat yang 7 kan? Berarti kemampuan menariknya itu lebih besar karena mereka lebih banyak elektronnya gitu. Makanya kita bisa simpulin kalau misalnya elektron ke elektron negatifan Cl itu bakal lebih kuat dibanding S karena tarikan intinya lebih kuat gitu. Selanjutnya, afinitas elektron atau energi yang dilepas untuk menangkap satu elektron. Sama ini kita asumsiin yang tadi lagi, S sama Cl. Nah, kemampuan ini kan energi yang dilepas untuk menangkap satu elektron. Jadi mereka mau nangkap satu elektron nih kayak tadi. Nah, besar energinya tuh gimana sih gitu. Yang Cl lagi, bahwa yang Cl itu dia bakal lebih mudah menangkap elektron dibanding S gitu ya, yang cuma 6 elektron dibanding Cl yang ada 7 elektron di belakangnya. Nah, makanya karena yang Cl tuh lebih mudah menangkap elektron, makanya energi yang dihasilkan lebih besar gitu. Jadi afinitas elektronnya Cl bakal lebih besar dibanding S. Nah, secara gampang, kalian bisa langsung hafalin aja yang diagram yang tadi. Kalau vokal itu dia bakal semakin ke atas, semakin ke kanan dia bakal semakin besar. Nah, kalau yang konsonan, dia bakal semakin ke kiri, semakin ke bawah, semakin besar. Gitu. Langsung latihan soal. Bentar lagi waktunya ya. Nah, ini
Berarti soal kayak gini kita bisa langsung jabarin pakai itu aja ya, pakai bor lagi biar gampang. Nomor atom 3 berarti 2 1 ya. 11 berarti 2 8 1. 19 berarti 2 8 8 1. Yang ini 2 8 18 berapa lagi? 8 1 ya. Ini 2 8 18 berapa sih? 18 lagi. 18 lagi 8 1 kalau nggak salah ya. Nah, berarti ini tuh kita bisa lihat belakangnya semuanya 1. Belakangnya itu berarti apa sih? Elektron valensi kan ya? Elektron valensi yang sama itu berarti menandakan bahwa mereka berada di satu golongan. Ya kan? Nah, udah dapet tuh. Kuncinya adalah satu golongan. Yang ditanya itu jari-jari. Jari-jari itu semakin apa? Semakin ke bawah. Bawah, semakin ke kiri. Besar. Dia bakal besar. Nah, cari aja. Yang paling besar itu berarti dalam satu golongan semakin apa? Semakin di bawah. Yang semakin di bawah itu adalah yang terakhir kan ya? Yang Q. Berarti yang Q jawabannya gitu. Nah, ngerti kan? Nomor 2 nih. Unsur pada tabel di atas yang membentuk garam klorida paling lemah. Dalam garam klorida itu hubungannya sama apa ya? Energi ionisasi gitu. Loh, aku sebenarnya nggak tahu deh ini, agak bingung. Lewat dulu ya, maaf. Nanti aku ya ini jawabannya. Nggak tahu deh, lewat dulu ya, maaf. Nah, ini yang nomor 3 dulu deh. Unsur X. Nomor atomnya 35. Nah, caranya lebih gampang, berarti kita bikin konfigurasinya dulu kan ya. Pakai apa nih? Pakai AR lah ya, pakai golongan gas mulia. Nah, 18 berarti sisanya berapa? 17 ya. Berarti ini 4S2. Kepake 2, 3D10. Kepake 12, berarti sisa 5. Habis itu apa? 4P5. Ya kan? Apakah dia termasuk golongan transisi? Enggak kan ya? Karena ini D-nya udah 10, udah full. Berarti kita tinggal lihat yang bagian S sama P-nya. S sama P dijumlahin berapa? 7 kan ya? Nah, berarti dia bukan golongan transisi. Dia bukan golongan B gitu ya. Dia bukan golongan B. Ini bukan. Nah, berarti dia golongan A. Golongan berapa tuh? Ditambahin aja S sama P-nya. 7. A. Nah, terus terletak pada periode keempat. Nah, ini kita bisa pakai bor aja biar gampang. Atau nggak usah pakai bor, langsung aja lihat di sini. Nah, ada kulit paling luarnya adalah 4 kan? N4 ini sama dengan kulit 4. Tuh. Berarti benar kan? Yang nomor 2. Nomor 2 itu benar. Nah, nomor 3. Konfigurasi terkeluarnya 3S2, 3P5. Benar nggak tuh? Salah kan? Kita dapatnya 4S2, 4P5. Nomor 3 salah. Nomor 1 juga salah. Nah, habis itu nomor 4. Punya elektron negatifan yang besar. Nah, kita lihat nih. Ini tuh kan termasuk 7A ya. 7A itu punya elektron valensi tadi 7. Kalau 7, berarti dia di paling kanan kan kalau dalam satu periode. Jangan masukin gas mulia, tapi selain gas mulia, berarti dia paling kanan kan. Nah, karena paling kanan sesuai tadi elektron negatif, semakin ke atas, semakin ke kanan dia besar. Nah, makanya ini benar. Benar, itu yang 4. Itu jawabannya 2 dan 4. 4 atau C gitu ya. Lanjut. Nah, ini ada energi ionisasi unsur M. Nah, kalau energi ionisasi itu kan definisinya adalah energi yang dibutuhkan untuk melepas satu elektron. Dari diagram ini kita bisa nentuin nih
kalau misalnya si M itu stabil pada ion berapa. Nah, caranya kita pakai konsep kalau misalnya energi ionisasi besar itu ketika dia sulit untuk melepas lagi elektron kan. Misalnya misalnya M2+. Nah, kalau misalnya dia gampang untuk melepas elektron, berarti dia bisa gampang membentuk M3+ kan? Bisa. Kalau dia masih gampang juga bisa gampang membentuk M4+. Tapi ketika dia udah besar gitu, besar energi ionisasinya, berarti dia akan sulit untuk membentuk lagi 5+ misalnya gini. Nah, berarti dia bakal berada di kondisi stabil tuh di 4+. Nah, itu konsepnya. Nah, itu bisa kita lihat dari diagramnya atau grafiknya. Nah, kita lihat yang pertama. N+1 itu berarti ionisasi pertama. Dari M normal, M netral membentuk M+. Nah, dia masih rendah kan energi ionisasinya, berarti dia membentuk ion plus dengan melepas elektron itu dia masih mudah, gitu ya. Nah, yang M kedua, dari M+, dia berubah jadi M2+, lepas lagi elektron, masih rendah juga kan? Jadi dia masih mudah. Nah, tiga, M2+, ini berubah menjadi M3+, melepas satu elektron, masih rendah juga kan? Mudah. Nah, kita lihat di mau ubah jadi 4+. Mau jadi 4+. Tapi dia tiba-tiba langsung naik secara signifikan gitu ya. Berarti dia melepas elektron ini sulit gitu ya. Nah, makanya berarti yang keadaan dia paling stabil adalah keadaan M3+ gitu. Karena ketika dia mau melepas lagi, energi yang dibutuhkan tuh besar banget. Nah, itu berarti dia keadaan paling stabil. Nah, makanya jawabannya adalah M3+. M3+, kalau misalnya kita mau reaksiin sama klorida, kita butuh, karena Cl itu minus, kita butuh 3 Cl. Berarti hasilnya adalah MCl. Kok Cl sih F? Ya Allah. F-3. Berarti kita butuh MF3. Nah, sampai sini ngerti nggak? Iya, Kak. Ngerti ya? Udah deh, beres. Sok, silahkan isi prosesnya. Kalau yang tadi aku lihat dulu jawabannya, nanti aku kirim. Aku lupa, maaf. Gimana caranya? Masih ada kan waktunya? Ya.